Ini gagasan diri kita, ada gagasan orang lain. Nang ini yang membanggakan, kita banggakan di dalam kubur, amal saleh yang kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهر رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. وإنما تحبك الزوجة لتجتني منك مطايب العيش والملابس وكذلك الولد يقول أشد بك ظهري فإذا كبرت ولم تبق فيك قوة ولا بقية رفضوك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menuntut ilmu agama, yang mana niat kita semata-mata menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah, dengan harapan kita menuntut ilmu agama ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni terhadap segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkah dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali perkataan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau mengatakan wa innama tuhibbuka az-zawjatu litajtaniya minka matayibal 'aishi wal malabisi. Hanya saja yang menyebabkan cinta terhadap dirimu, istrimu, semata-mata dia adalah memetik daripada dirimu akan kebaikan-kebaikan kehidupan dan pakaian. Dan demikian juga seorang anak, dia berkata, wahai ayahku, aku berpegang terhadap dirimu, dhahri akan diriku. Akan tetapi ujar beliau, maka apabila engkau sudah tua dan tidak ada lagi terhadap dirimu kekuatan, maka tidak ada lagi yang tersisa kecuali mereka menolak terhadap dirimu. Jadi beliau menggambarkan bahwasanya kita berkeluarga, ada istri dan anak, mereka itu ujar beliau ketika kita masih muda, kita masih kuat, mereka berpegang terhadap diri kita, mereka mengharapkan manfaat terhadap diri kita. Seperti istri, ujar beliau, berharap terhadap dirimu wahai suami, dia berharap supaya diberikan
kehidupan yang layak, pakaian yang bagus, perhiasan yang baik, itu adalah tujuan seorang istri yang mempertahankan terhadap dirimu. Begitu juga ujar beliau seorang anak, dia ketika masih kecil berharap terhadap dirimu. Ketika masih kecil dia berpegang terhadap dirimu. Ketika dia masih belum mampu dia berpegang terhadap dirimu. Tetapi ketika engkau sudah tua, engkau tidak mempunyai daya dan upaya, maka tidak ada yang tersisa. Istri akan meninggalkan terhadap dirimu, anak akan meninggalkan terhadap dirimu, dan mereka pun menolak terhadap dirimu. Jadi beliau mengajarkan kepada kita, di dalam diri kita ini ada kemanfaatan, di dalam jasad kita ini ada kemanfaatan terhadap orang lain. Istri mengambil manfaat terhadap jasad kita, anak mengambil manfaat terhadap jasad kita. Cuman banyak manusia yang tidak bisa mengambil manfaat dari dirinya sendiri. Kita betuhuk berusaha, setiap hari begawi, setiap bulan dapat gaji untuk menghidupi anak dan bini. Tapi kita lupa bahwasanya diri kita pun perlu yang namanya manfaat untuk diri kita seorang. Apa manfaat? Itu adalah amal saleh. Banyak orang yang begawi seharian, tapi ia lupa beramal saleh. Banyak orang setiap bulan begawi, tapi lupa beramal saleh. Artinya orang ini mengorbankan dirinya untuk anaknya, mengorbankan dirinya untuk istrinya, tapi dia tidak ingat lagi terhadap sesuatu yang lebih penting, yaitu adalah amal saleh terhadap dirinya sendiri. Ketika ini ujar beliau, amal saleh, keluarga, ketika dia masih muda, dia masih kuat, masih bagus hubungannya. Tapi ketika sudah tua, banyak yang istri meninggalkan terhadap suaminya, banyak yang anak meninggalkan terhadap abahnya, karena dilihat abahnya ini kada ada daya dan upaya lagi. Sedangkan nang abah ini sudah dikatakan rugi, karena sudah banyak terbuang umurnya, terbuang waktunya setiap hari, setiap bulan, tahun berganti tahun untuk menghidupi anak dan bininya. Ketika sudah tua, anak bininya lari. Apa yang tersisa? Diri yang renta, diri yang tua, tapi beramal saleh kada kawa lagi. Jadi kalau seandainya kita hidup di dunia ada anak dan bini, memang ada, tapi kita berikan yang terbaik kepada mereka. Tapi jangan kada ingat juga kita lawan diri kita seorang. Apa untuk diri kita? Yaitu adalah amal saleh. Sebanyak-banyak kita berusaha, sebanyak-banyak kita begawi, sebanyak-banyak kita mencari mata benda dunia, jangan kada ingat lawan diri kita seorang. Apa? Itu adalah amal saleh. Bila tiba waktu sembahyang, sembahyang. Bila tiba waktu puasa, puasa. Bila misalnya ada waktu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran. Bila ada waktu mengerjakan sembahyang sunat, kerjakan sembahyang sunat. Ini gasan kita seorang. Tapi kalau kita berusaha mencari kehidupan dunia, ini gasan bini, gasan anak. Tapi ketika kita tua, buhannya bukahan. Kadang banyak sebahagian orang, ada yang anaknya ni kada baik kelawan kuitan, di andaknya di panti jompo, kada hakun lagi menggaduh kuitan. Padahal kuitan mulai inya lagi halus, mulai melahirkan dirinya, sampai inya bayi sigawian, kuitan terus yang menafkahinya. Ketika sudah kuitan kada ada lagi usaha, kada ada lagi pendapatan, kada ada lagi gasan hidup, biaya gasan hidup, nang anak aturannya membalas, tapi nang anak kada membalas. Di andaknya kuitan di panti jompo, bila sudah meninggal, meninggalnya sudah. Malahan sebagian anak kada peduli lagi lawan kuitannya. Inilah nang kita perjuangkan mulai lagi halus, sampai-sampai kita kada ingat lagi sembahyang, sampai-sampai kita kada ingat lagi puasa, sampai-sampai kita kada ingat lagi membaca Al-Quran. Berarti kita yang rugi.
Padahal amal saleh ini kada pernah meninggalkan terhadap diri kita. Sampai kapanpun amal saleh selalu ada terhadap diri kita. Makanya dikatakan ulama, ketika manusia meninggal dunia, sudah dikubur, masuk ke liang lahat, dikubur. Ketika masuk ke liang lahat, yang mereka miliki yang di dunia cuma ada 3. Yang pertama, mal, harta. Yang kedua, al-ahl, keluarga. Yang ketiga, al-amal, itu adalah amal saleh. Jadi ketika kita di dunia masuk ke dalam kubur, yang dibawa itu, yang dari dunia yang kita miliki ini ke dalam kubur cuma 1. Awalnya kita berisi 3, keluarga ada, harta ada, amal ada. Ada 3 asalnya di dunia. Tapi ketika kita masuk ke dalam kubur, setelah dia masukkan ke liang lahat, ditumpuk dengan tanah, dibacakan talqin, yang tersisa cuma 1. Yang 2-nya bulikan. Yang tersisa apa? Amal saleh ternyata. Keluarga yang kita bangga-banggakan. Aku berisi anak seorang misalnya profesor. Aku berisi bini luar biasa langkarnya, ujarnya. Aku berisi harta luar biasa banyaknya. Rumah bertingkat 10 misalnya. Karena daerah India itu ada rumah tingkat 10. Kemudian mobil luar biasa mewahnya, bertahtakan intan lawan emas seperti di Dubai, itu mobil terbuat dari emas. Kemudian lagi rumah yang luas, ini kadeda yang bebuatnya ke dalam kubur. Kada muat kubur, rumah kada muat dalam kubur. Keluarga yang kita bangga-banggakan kadeda nang umpatnya juga ke dalam kubur. Bini kada hakon dibawai, kalau bebawaan kita seia sekata seumur hidup. Bila pian mati ulun mati juga, sekalinya kada hulun nang laki mati, kada hakun nang buat ke dalam kubur. Kemudian harta yang dibangga-banggakan kada hakun juga berbuat ke dalam kubur. Ternyata yang tersisa amal saleh aja. Ketika amal saleh ini amalnya, bila amalnya baik waktu di dunia, inya mengawaninya jenisnya harum, pakaiannya bersih dan selalu menghibur terhadap dirinya. Tapi kalau amal yang dibawa kadada, kemudian amalnya jenisnya amal kada baik, justru amal itu menemaninya juga, tapi berjenis sesuatu yang busuk dan sesuatu yang tidak bisa dibanggakan ketika di dalam kubur. Dunia bahari yang kita bangga-banggakan, harta banyak, udah kada kawal lagi, menjadi haknya anak dan bini. Kemudian anak dan bini, anak misalnya inya sudah menikmati harta yang kita kumpulkan, bini belaki bahasa, ini rugi. Atau sebaliknya, nang bini betuhuk mengumpulkan harta, ternyata meninggal nang bini, nang laki bebini bahasa, ini rugi. Supaya kita kada rugi ketika hidup di dunia, ada manfaat jasad kita, kita ambil jua manfaat di dalam jasad kita, gunakan jasad ini gasan beramal saleh. Bila waktunya sembahyang, karena ini gasan diri kita, kada gasan orang lain. Nang ini yang membanggakan, kita banggakan di dalam kubur, amal saleh yang kita lakukan. Misalnya habis subuh, ada yang dibaca. Misalnya sembahyang sunat, kita lakukan sembahyang duha dan witir dan sebagainya. Ini adalah amal saleh yang kita bangga-banggakan karena di dalam kubur. Di dunia memang ada kelihatan.